kayak nggak percaya gitu. Kayak nggak percaya kalau kita bisa ngelewat ini. Terus setelah Dewa hadir pun kita masih nggak percaya. Halo, perkenalkan saya dulu ya. Saya adalah Aditya, suami dari istri saya, Francisca. Oke, perkenalkan nama saya Siska. Jadi kami berdua menikah sudah tahun ini 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun. Mau cerita sedikit tentang program kami di Asia. Jadi awal mulanya itu kita belum ke Asia dulu ya. Jadi awal mulanya kita bertemu sama Dokter Hendrik dulu. Kita konsul dulu tentang gimana nih kita nih pengen punya baby. Waktu itu pernikahan kami di 9 tahun di 2022. Terus kemudian setelah sekian lama 9 tahun pernikahan, memang kami mencoba untuk program itu ke beberapa dokter. Kurang lebih ada 8 dokter gitu. Akhirnya kita ke Dokter Hendrik atas saran beberapa teman. Kemudian Dokter Hendrik ini menyarankan dari 8 proses yang kita alami itu memang belum ada satupun yang berhasil membuat kami untuk jadi sampai kami paling tidak hamil lah seperti itu. Nah akhirnya Dokter Hendrik menyarankan sudah Bu, karena melihat umur terus melihat juga lama prosesnya, beliau menyarankan langsung bayi tabung dan menyarankan langsung di Asia. Kenapa begitu? Karena mengingat umur saya yang sudah waktu itu umur 34 tahun, jadi kemungkinan sel telur saya juga sendiri itu cadangannya mungkin tidak terlalu banyak gitu. Dan kalau mau program pun itu semakin lama itu umurnya juga berpengaruh terhadap program itu sendiri. Awalnya kita mau normal ya, jadi kita tidak terpikir sedikit pun untuk bayi tabung. Tapi karena usaha normal ini sudah 9 tahun, akhirnya mau nggak mau kami mencoba untuk memantapkan diri dulu. Jadi pulang dari Dokter Hendrik kami tidak langsung memutuskan untuk iya, tapi kami untuk memutuskan iya itu harus berdoa dulu. Kami harus memantapkan diri dulu apakah memang ini yang kami inginkan atau ini yang ingin kami jalani. Karena Tanya sama Romo. iya, karena Boleh kami tidak? dari keluarga Katolik itu agak bingung apakah ini diperbolehkan atau tidak dan lain sebagainya gitu. Jadi kami harus konsultasi dengan beberapa orang juga dan lain sebagainya. Akhirnya atas masukan keluarga kami juga atas masukan beberapa orang, mereka menyarankan tidak apa-apa untuk kami menjalankan program ini. Dan akhirnya kami berdoa supaya kami tidak menyalahi aturan apapun dan ini adalah jalan yang diberikan Tuhan sendiri gitu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk ke Asia bertemu Dokter Hendrik dan langsung menjalani program bayi tabung tersebut. Saya ingat itu di bulan September kita mulai program ya, September 2022. Kemudian setelah September 2022 itu langsung dijelaskan tentang program ini tuh seperti apa, mulai dari OPU, terus kemudian embryo transfer seperti apa dan lain sebagainya. Sangat nyaman ketika di Asia sendiri karena kita dijelaskan juga untuk prosedurnya seperti apa, terus kemudian kemungkinannya seperti apa, itu kami juga dijelaskan detail waktu itu ya. Nah setelah dijelaskan, Dokter Hendrik pun juga menjelaskan dan ada suster-suster yang membantu juga di Asia menjelaskan mulai dari programnya seperti apa, tanggal-tanggalnya, kemudian pengingat-pengingatnya juga gitu. Kita juga diberikan sebuah perjanjian gitu ya, semacam pengarahan nanti apa saja kira-kira yang akan dilakukan gitu dan efeknya apa gitu. Ya pasti setiap program ada efeknya ya, misalnya ada rasa sakit sedikit dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan di perjanjian di Asianya juga gitu, sehingga kita bisa tahu oh ada kemungkinan untuk oh ya nanti ketika OPU ada apa, rasa mual dan lain sebagainya itu sudah ada di prosedurnya mereka juga seperti itu. Nah dengan proses yang seperti itu
sambil berdoa juga yang pasti. Kami menjalani itu, akhirnya saya OPU di bulan Desember 2022. Itu proses itu tidak lama, jadi dari September sampai saya OPU itu sangat-sangat cepat gitu. Jadi sangat cepat dan sangat tidak ada halangan lah istilahnya seperti itu. Saya ada suntik hormon yang pasti seperti program IVF lainnya ya. Suntik hormon, terus kemudian dipantau terus obat-obatnya juga seperti itu. Setelah OPU, kemudian waktunya untuk ET, embryo transfer. Ketika embryo transfer, nah ini yang mulai ada perjuangan di situ. Ternyata saya ini ada beberapa komplikasi masalah yang mengharuskan saya harus operasi dulu, laparoskopi gitu. Jadi karena saya dari saya awal menikah, saya sudah terdeteksi untuk endometriosis gitu, atau kista coklat. Nah ini yang mungkin salah satu yang membuat saya juga kesulitan untuk program hamil secara normal seperti itu. Terus kemudian dan kista coklat ini pengobatannya juga cukup lama waktu sebelum program IVF. Nah, Dokter Hendrik menyarankan untuk perlahan, karena waktu itu, waktu OPU itu kami ada 4 embrio yang jadi sampai hari ketiga. Nah, namun yang bertahan sampai hari kelima itu hanya 1 embrio gitu. Makanya Dokter Hendrik sangat berhati-hati untuk ET karena hanya 1 nih gitu ya. Jadi nggak mau terlalu terburu-buru, benar-benar dipersiapkan saya terutama untuk dari segi kesehatannya itu siap untuk ET. Jadi transfer itu tidak sembarangan. Nah, setelah itu di bulan Juni 2023 itu beliau menyarankan untuk laparoskopi dulu. Jadi melihat dulu kemungkinan di dalam rahim saya itu seperti apa dan lain sebagainya. Memastikan bahwa saya siap untuk ET gitu. Nah, ternyata memang benar waktu Juni 2023 itu saya laparoskopi, saya kurang ingat namanya apa gitu ya satunya. Ada 2 operasi yang saya jalani waktu itu. Nah, ternyata saya juga mengidap infeksi di apa namanya saluran yang mau masuk ke rahim juga gitu. Saluran tuba. Ya, nah itu yang membuat juga ternyata selama ini antara sperma dan telurnya belum bisa ketemu nih gitu karena ada infeksi itu. Nah akhirnya Dokter Hendrik pada waktu operasi sekaligus membersihkan itu, terus kemudian juga mau tidak mau agar endometriosisnya tidak mengganggu, tuba falopinya juga harus dipotong juga gitu. Akhirnya setelah operasi itu hormon saya normal, hormon saya belum normal waktu itu. Belum. Terus tapi tuba falopinya sudah dipotong dan menstruasi saya jadi lebih teratur gitu. Karena sebelumnya menstruasi saya juga lama ya selesainya. 14 hari kurang lebih. Nah, terus setelah itu terapi hormon. Karena ternyata waktu mau ET dicek hormonnya, hormon saya juga nggak stabil. Jadi memang kompleks banget ya, mulai dari endo dan hormon. Terus kemudian akhirnya terapi hormon ini yang membuat kita agak frustasi karena berkali-kali kita harus menunda untuk ET karena hormon saya nggak stabil. Jadi tiap bulan tuh harus cek darah dan setiap cek darah selalu nggak stabil. Itu kami sempat merasa down juga ya, tapi di situ untungnya Dokter Hendrik sangat sabar untuk ayo Bu nggak apa-apa, yang penting jangan terburu-buru, yang penting berhasil gitu. Nah itu di situ juga kita lihat Dokter Hendrik juga tekun juga ya, soalnya akhirnya waktunya jadi 1 tahun lebih untuk kita harus sampai ET gitu. Karena hormon itu nggak bisa langsung stabil juga gitu, berkali-kali dikasih obat kok nggak stabil-stabil. Akhirnya Dokter Hendrik mungkin melihat kami berdua cukup frustasi waktu itu, kami diberikan waktu untuk 3 bulan, Bu nggak usah program dulu nih gitu ya.
nggak usah program dulu, ibu jalan-jalan dulu gitu, terus pokoknya relax gitu. Nah selama 3 bulan itu kami yang menenangkan diri dulu, terus mungkin kemarin-kemarin juga cukup stres gitu ya, mungkin kami juga ada ekspektasi tertentu yang kami harus belajar dan sebagainya. Itu kami akhirnya relax, kami sempatkan untuk jalan-jalan dulu, kami sempatkan untuk apa ya, intinya memperbaiki hormon itu tadi gitu. Jadi ada saran dari beberapa teman maupun saudara, ayo kamu minum ini, minum itu dan segala macam. Ya kami cobai semua. Terus akhirnya setelah entah gimana, setelah saya merasa siap, itu di bulan Januari itu saya langsung kontak dokter Hendrik lagi. Dok, sepertinya saya sudah mau mulai untuk program lagi. Nah itu dicek lagi, ternyata hormon saya sudah langsung Ya, bisa lah, bisa normal untuk bisa ET. normal untuk bisa ET gitu. Nah akhirnya langsung ya dok, langsung ET gitu. Kami langsung nggak apa-apa, langsung jalan ke program ET. Akhirnya kami ET di bulan Februari. Puji Tuhannya berhasil gitu. Jadi ya memang banyak ucapan-ucapan dari dokter Hendrik juga kalau misalnya ET itu harus full bed rest Bu, nggak boleh ngapa-ngapain selain makan dan ke kamar mandi gitu ya, harus full bed rest. Nah itu menurut saya juga kunci juga sih, apa namanya, bisa ET-nya juga bisa berhasil karena memang waktu itu saya full di apa namanya, di tempat tidur ya, itu 1 minggu gitu ya. Memang bosen, tapi ya namanya lagi berjuang itu memang harus diusahakan kayak gitu. Itu akhirnya puji Tuhan berhasil di situ. Dokter Hendrik pun juga seneng waktu ngabarinya, kita juga terharu gitu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Hendrik sama Asya Tim yang Asia yang sudah apa ya, setahun berapa ya, setahun lebih ya, setahun setengah sabar melayani atau apa ya, kayak mensupport kita lah, mensupport ya, mereka sabar. Saya nggak tahu ya kalau di tempat lain apa atau dokter lain mereka mungkin sudah langsung udah tanam aja langsung. ya. Nah, kalau mereka, Dr. Hendrik sama tim Asia masih sabar sama kita, jadi memastikan benar-benar program kita ini berhasil gitu. Dan itu karena pun juga kita cuma punya satu, jadi ya mereka benar-benar support banget ke kita. Nggak sembarangan gitu ya, nggak asal langsung pokoknya gini gitu, nggak. Iya. Mereka benar-benar perhatiin juga. Ya, terima kasih semuanya. Semuanya, dan mungkin ini sharing aja ya buat yang lainnya bahwa sebenarnya mungkin banyak di luar sana itu banyak program bayi tabung yang gagal. Cuman ya kita sharing bahwa ya memang kita nggak boleh pasrah tanpa berusaha ya. Kita harus berusaha juga. Kita pun juga berusaha juga, lumayan effortnya juga lumayan karena kita dari menjadikan embrio untuk hanya tinggal memasukkan ke rahimnya istri itu harus menunggu sabar 1 tahun gitu loh. Setahun lebih. Jadi ya mungkin ini bisa jadi support atau semangat bagi yang lain, teman-teman. Kalau belum berhasil sekarang pasti akan ada waktunya juga. Ya, itu sih. Itu sharing dari kita. Ya, yang penting mengikuti arahan dari dokter dan tim-tim yang memang ahli dalam hal ini. Gitu. Iya, itu sharing dari kita. Gimana ya? Jujur memang dari saya yang pingin punya keturunan sih. Kalau dari istri, saya nggak tahu ya. Istri sih ngomong ya nggak apa-apa, saya nggak punya ya nggak apa-apa. Tapi dalam hati pasti saya mikir, ini pasti istri cuma menguatkan saya supaya istri nggak apa-apa. Tapi sebenarnya saya tahu sih kalau istri sebenarnya juga menginginkan keturunan. Nah, kesabaran itu sebenarnya kita berdua sih yang sabar. Jadi kita sama-sama ya, karena kita kan dari awal sudah komitmen bahwa pernikahan kita adalah kita berdua. Jadi apapun yang terjadi, suka dukanya, senang, gembira, sedih dan lain sebagainya ya kita harus tanggung berdua. Jadi apapun yang terjadi ya harus kita tanggung berdua gitu loh. Jangan menyalahkan ini salahmu, ini salahku. Bukan. Sebenarnya ya itu semua harus kita hadapi semua. Jadi kesabaran dua-duanya kita sabar. Jadi bukan hanya saya aja yang sabar, istri saya juga sabar.
begitu. Ya luar biasa ya, karena apa namanya, setahu saya selama 11 tahun itu kan permasalahannya banyak di saya gitu ya. Jadi banyak karena endometriosis, terus karena tadi apa ada infeksi juga seperti itu. Kelihatannya kok banyak di sayanya gitu. Nah, tapi yang luar biasa itu suami itu bisa, enggak, ini salah saya juga gitu. Saya bingung, di mana salahnya? Enggak, pokoknya kalau pernikahan itu, kalau memang belum, ya berarti dua-duanya itu harus koreksi seperti itu. Jadi menguatkannya tidak hanya menyalahkan saya, bukan menyalahkan saya, tapi enggak, kita perlu berjuang bersama gitu. Kalau misalnya memang belum berhasil, berarti ada andil saya juga gitu. Saya bingung loh, kok bisa? Padahal kalau dari tes-tes itu suami nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi, oh ya, jadi saya merasa, oh ya suami saya apa namanya sangat support, terus dalam setiap prosesnya itu mendampingi. Jadi nggak pernah yang tinggal apa meninggalkan atau selama proses dari OPU, mulai dari periksa-periksa ke dokter siapapun, suami selalu mendampingi saya. Nah itu sih yang penting dan selalu menguatkan juga apa namanya, enggak, kita akan alami ini berdua, seperti itu. Jadi saya merasa enggak di apa ya, sudutkan gitu. Meskipun misalnya itu banyak masalah dari saya gitu. Jangan nangis. Aku nangis lagi. Enggak apa-apa, Pak. Sudah, lanjut. Anak kami Gevariel ya. ya, Gevariel, nama lengkapnya Vegal Adiska Gevariel Mirawan. Itu Panggilannya sekarang Gevariel. sudah 3 minggu ya, 3 minggu. 3 minggu untuk hari ini. Sangat luar biasa ya. Bobo gimana? Ya, sangat luar biasa sih. Capek, tapi senang. Jadi capeknya bukan capek yang gimana ya. Kan orang-orang di luar siap begadang ya, capek pasti. Tapi bagi kami ya itu memang itu orang tua harus seperti itu. Jadi ya kami merasakan juga, kami tidak merasakan capek yang gimana sih, tapi capek yang menyenangkan sebagai orang tua. Itu sih. Kalau dari saya sih dari awal mau lahiran ya, mau lahiran itu udah nggak percaya aja. Karena 11 tahun itu cerita lucunya selama hamil 9 bulan itu saya sangat menikmati masa-masa hamil itu. Dan saya kayak merasa, aduh jangan cepet-cepet dong, jangan dong. Kayak saya merasa happy banget ketika kerja gitu ya. Ada baby di perut yang nyemangatin, terus habis gitu apa namanya, tiba-tiba kok udah 9 bulan aja gitu, lo kok udah mau lahiran gitu. Kayak nggak percaya banget gitu. Jadi terus gitu, gimana nih kok cepet banget sudah mau lahiran kayak gitu-gitu. Kita kayak nggak percaya banget. Jadi begitu sampai di rumah sakit kita kayak, wah iya sebentar lagi sudah hadir ya gitu. Dan sampai prosesnya sebelum lahiran pun ya itu saya nggak berhentinya untuk bersyukur. Terus kayak ya semua proses yang dialami ini keajaibannya luar biasa. Kayak nggak percaya gitu. Kayak nggak percaya kalau kita bisa ngelewat ini. Terus setelah Dewa hadir pun kita masih nggak percaya. Ternyata ya doa kita dijawab itu anugerah gitu ya. Kita merasa doa kita dijawab, kita merasa kita dapat support dari banyak orang yang kita nggak bisa sebutkan satu-satu karena setiap orang ketemu kita selalu mendoakan. Kita doakan, apalagi kalau kami sebagai orang Katolik ada romo di gereja, kami selalu minta berkat seperti itu, selalu minta doa kayak gitu. Dan itu yang membuat kami merasa bahwa usaha ini bukan usaha kami sendiri, tapi usaha dari banyak orang, doa banyak orang juga gitu. Jadi ya kami nggak bisa berhenti untuk berterima kasih juga ke orang-orang di sekitar kami juga, karena mereka juga yang support kami lah gitu. Jadi ini bukan usaha kami berdua aja, ini support dari banyak orang, dari
terutama dari Dokter Hendrik, dari tim Asia, dari orang-orang sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami semuanya. Itu kayak luar biasa sih. Itu yang nggak bisa kita apa ya, ucapan terima kasih itu nggak cukup, ucapan syukur itu nggak cukup. Jadi kayak ya ya ini Terima support kasih. dari banyak orang lah intinya, doa dari banyak orang gitu Kak, gitu. Ya intinya itu tadi sih apa, untuk mungkin kalau dari saya dari sisi suami ya mungkin support sepenuhnya untuk istri yang sedang berjuang, karena perjuangan istri itu benar-benar berat. Saya baru menyadari sekarang itu, saya baru ingat bahwa perjuangan dia disuntik, terus dioperasi, minum obat pagi, siang, malam, tiap hari, dan apa ya, itu bukan sesuatu yang mudah sih. Kalau kita dari sisi suami, kita nggak melakukan apa-apa kan, maksudnya kita hanya 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 minta untuk supaya istri kita itu bisa senang gitu loh. Jadi bisa juga istri itu bisa semangat melakukan program yang saat ini mungkin para moms and dad yang juga lagi menjalankan program. Jadi ya buatlah istrinya semangat untuk melakukan program yang sekarang lagi dijalani. Mungkin kalau saya dari moms, untuk para istri, hargai juga setiap perjuangan suami yang mau mendampingi. Siapapun yang menjadikan bermasalah, bukan bermasalah apa ya? Istilahnya kalau bermasalah kok kayaknya. Bukan masalah, yes. Pokoknya Yang penghalang apalah ya itulah. apapun yang menjadi masalah dalam pernikahan ataupun menjadikan hambatan untuk memiliki momongan, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi itu saling menguatkan, dan hargai setiap usaha suami yang untuk bisa menenangkan, untuk yang mendampingi setiap detiknya, yang selalu memberikan semangat dan support yang penuh ketika program, karena saat program itu butuh kesiapan mental baik dari suami dan istri. Dan untuk pihak istri, jangan sampai merasa bahwa aku tidak didukung suami dan lain-lain. Sampaikan kalau misalnya memang butuh dukungan seperti apa, terus kemudian jangan dipendam sendiri, ceritakan semuanya yang misalnya mengganjal dalam diri ke suami, butuh supportnya kayak apa gitu. Karena terutama saya selalu bilang saya butuh support tuh apa aja gitu. Butuh support ini misal dalam hal kecil, saya butuh support selalu dipeluk misalnya gitu ya. Dan suami juga akhirnya oh itu yang dibutuhkan gitu. Jadi akhirnya suami juga akhirnya memahami itu gitu. Jadi saling menguatkan. Kalau misalnya di titik suami juga merasa down, kita sebagai istri juga bisa saling mensupport, meskipun saat itu mungkin dari kitanya yang terhambat dan lain-lain, tetap punya semangat juang itu penting gitu. Dan berdoa yang penting pasrah sama Tuhan, tidak Udah putus asa. mudah putus asa, dan yang penting ini adalah arahan dari Tuhan langsung Iya. gitu. Jangan Jangan menganggap ini memaksakan kehendak kita. kehendak kita, tetapi biar kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Itu sih kalau dari kami. Sudah. Semoga menyemangati juga. Amin. 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 Amin.